Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai teks sejarah. Mengulas kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah. Hari ini kita mengulas kembali mengenai teks sejarah. Sebelumnya ibu akan presensi terlebih dahulu. Adinda, Alex, Alsa, Amelia, Arvin, Excel, Azhar, Isma, Eliani, Gabriela, Galuh, Miselda, Ines, Langit rapat Bu. jadi itu ya, Noval, Radit, Wan, Rifki, Romi, Abinya, Tanaya, Tegar, Tias, Vincent, Wahyu, Widya. Nah, hari ini masuk semua ya, kecuali yang isi ada rapat. Dan hari ini kita belajar mengenai teks sejarah. Semua aja. Nah, selanjutnya yang akan kita belajar mengenai pengertian teks sejarah. Mungkin Tegar bisa dibacakan mengenai teks sejarah itu apa? Sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Ya, teks sejarah itu teks yang menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya ada ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa, urutan kejadian. Jadi sejarah diceritakan secara kronologis dari urutannya kejadian dari awal peristiwa itu terjadi hingga akhir dari peristiwa itu. Selanjutnya ada bentuk teks record atau cerita ulang. Yang selanjutnya ada struktur teks. Ada yang pertama ada orientasi, pengungkapan masalah, menuju konflik, puncak konflik dan resolusi serta kode. Ada yang bisa menjelaskan orientasi itu apa? Ya, coba kalian buka LKS halaman LKS halaman 27. Halaman 27 mengenai struktur teks sejarah. Untuk yang pertama ada orientasi. Silahkan untuk Tabina bisa dibacakan orientasi itu apa? Terbentuk ciri ini pengarang memperkenalkan satu cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu orientasi juga disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Ya, terus selanjutnya ada pengungkapan peristiwa. Silahkan untuk Tanaya bisa dibacakan untuk pengungkapan peristiwa. Terbentuk ciri ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun persoalan bagi para tokoh. Ya, selanjutnya ada menuju konflik. Menuju konflik ini di mana peristiwa itu mulai timbulnya konflik-konflik dan pertentangan antar tokoh. Nah, selanjutnya ada puncak konflik di mana pertentangan itu terjadi antar tokoh itu memuncak dan memanas. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini merupakan penyelesaian dari pertentangan dan permasalahan yang dialami tokoh. Yang selanjutnya ada kode. Kode ini bagian akhir atau penutup dari cerita yang sudah
yang sudah diceritakan dari awal sampai akhir. Selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Ada kemarin dijelaskan mengenai konjungsi temporal itu ada apa saja? Contohnya saat apa lagi? Pada saat itu, terus ketika, apa lagi yang terakhir? Ini dibuka catatannya. Apa lagi? Setelah itu. Nah, selanjutnya berisi fakta. Jadi teks sejarah itu merupakan cerita yang berupa fakta. Jadi tidak ada campur tangan karangan dari penulis ataupun dari tambahan manapun. Nah, tadi sudah dibahas mengenai orientasi itu bagian pengenalan atau pembukaan dari teks sejarah, pengucapan peristiwa, yaitu bagian awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan bagi para tokohnya. Selanjutnya menuju konflik, situasi yang menyebabkan bertambahnya pertentangan itu makin mengarah ke permasalahan yang selanjutnya akan menjadi puncak konflik. Ada penyelesaian, resolusi, dan kode. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks sejarah. Silakan untuk dulu bisa dibacakan jenis-jenis teks sejarah itu apa saja dan mana. Dulu. Jenis-jenis teks sejarah itu ada apa saja? Coba sebutkan sama ucapan. Sejarah fiksi adalah cerita sejarah yang berupa khayalan atau orang ditulis. Contohnya novel, cerpen, dan legenda. Sejarah non-fiksi merupakan cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan juga fakta. Contohnya biografi, autobiografi, dan fakta sejarah. Baik, terima kasih. Jadi jenis-jenis teks sejarah itu ada dua. Yang pertama ada sejarah fiksi dan sejarah non Fiksi. Sejarah fiksi yaitu cerita sejarah yang berupa khayalan dari seorang penulis, sedangkan sejarah non fiksi yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan berupa fakta. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai nilai-nilai dalam teks sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Ada yang bisa menjelaskan nilai budaya itu apa? Cuman tadi pagi. Nilai budaya apa, yo? Yang bisa jawab dapat nilai bonus. Yang mengandung apa? Budaya. Beragaman. Suatu bentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat dan berupa kebiasaan. Contohnya apa? Tarian. Terus apa lagi? Ngabel. Itu kan juga budaya dari Bali. Nah, selanjutnya ada nilai agama. Ada yang bisa menjelaskan nilai agama? Dari siapa? Lesius 100. Bisa mencontohkan Alex contoh dari nilai agama itu apa? Toleransi lah. Ya, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bisa. Jadi sudah paham mengenai nilai agama ya. Selanjutnya ada nilai moral. Ada yang bisa menjelaskan nilai moral itu apa? Itu bukunya itu. Nilai moral itu apa? Amanat. Ya, amanat yang terkandung dalam bercerita. Ya, paling lagi. Ya, Alex. Selanjutnya ada nilai sosial. Ada yang tahu nilai sosial? Sosial itu biasanya yang di sosial itu masyarakat kita diskriminasi dan lain-lain. Ya, nilai
berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya Mancing. gotong royong. Terus apa lagi? Ronda. Ya ronda. Terus apa lagi? Nongkrong. Apa? PKK. Ya PKK juga bisa. Terus apa? Karang taruna itu juga bisa. Agustusan. Ya itu juga bisa. Selanjutnya ada nilai kepahlawanan. Ada yang bisa menjelaskan nilai Itu kepahlawanan? dalam kepala itu kayak 17 Agustus kita menghargai pahlawan mengikuti upacara kejadian kita juga. Ya itu bisa. Nilai yang melandasi sifat berani, jujur, pantang menyerah dan pamrih. Terus yang selanjutnya ada nilai pendidikan. Ya, pendidikannya di PGN. Ada yang bisa menjelaskan nilai pendidikan itu apa? Terakhir bisa menjelaskan. Menurut bahasa kamu sendiri. Ayo Romi atau Romi bisa menjelaskan. Nilai pendidikan itu nilai yang mendidik ke arah yang lebih baik. Jadi misal kayak cerita Banyak modal. Dihajar Dewantara. Nah itu kan juga mendidik. Tidak akan Ya juga bisa. Terus apalagi pahlawan yang bisa dijadikan ya. Jadi untuk nilai-nilai dalam teks sejarah sudah paham semua ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai nilai apa saja yang masih belum dipahami? Selain itu ada loh. Tidak ada. Ya. Yakin bu. Yakin. Alex mau nambahin? Enggak. Tanya kan nih gurunya. Nah selanjutnya ada kaidah pembahasan teks sejarah. Nah, mungkin Inas bisa membacakan kaidahnya ada apa saja? Inas mana Inas? Inas ada bu. Mirip Inas ya. Atau kata balik. Kata yang digunakan untuk menggantikan Kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya Aku, kamu, kamu, kita, kamu, menikah. Itu juga buktinya. ya selanjutnya ada apa lagi? Gini loh, berdekat ada. Selanjutnya ada apa lagi? Kata material. Adverbial. Otoritas. Kata adverbial itu apa? Kata yang keterangan bukan kata kasar. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Contohnya apa, Bu? Waktu dan tempat. Contohnya apa? Kemarin coba buka catatannya Leo. Enggak, coba yang tanya ibu. Lupa nggak nyatet bu. Catatannya apa? Apa bu? Contohnya bu. Contohnya yang menunjukkan kata kejadian tempat peristiwa, misal waktunya itu kapan, terus kejadiannya itu di mana. Ya misal, ya seperti itu. Misal kejadiannya, peristiwa kejadiannya misal kayak perang. Nah perang itu tepatnya di mana, terus kejadiannya tanggal berapa dan terjadi di siang, sore atau malam hari. Oh. Terus selanjutnya ada verbal material yang berupa tindakan. Kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata. Yang dilakukan oleh partisipan, contohnya tindakan bisa membaca, menulis, berjalan, Mengajar. ya mengajar, terus apalagi memukul, itu kan juga tindakan. Menguliah. Mengenai kaidah pembahasaan, ada yang belum jelas atau mau ditanyakan? Alex sudah paham? Paham. Yang lain selain Alex ada yang paham? Atau masih ada yang bagian kata-kata yang masih kurang? Ini juga kurang paham bu. Kayak udah sebelah gitu. Jangan fokus sama gambarnya ya, sama tulisannya ada. Raki udah paham? Romi? Oh, saya. Nah, satu. Yang benar-benar paham yang tidur. Paham? Ini yang tidur kak, kayak siapa presiden lagi? Presiden apa? Yang tidur? Paham bu. Coba kalau paham ikut tanya, pronominnya itu apa? Kata ganti. Contohnya. Contohnya apa? Aku, kamu. Terus? Kita mereka.
paham semua ya. Mau dibahas lagi apa lanjut? Nah, cara menganalisis teks sejarah yaitu menentukan ide pokok paragraf dan mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasannya. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Cara menentukan ide pokok itu. Ide pokok itu sama dengan inti cerita. Ide pokok itu inti cerita. Kita tahu isi cerita itu Ya, dengan cara membaca. Kan kalau sudah kita membaca teks, tentunya kita kan sudah tahu inti dari cerita ini apa. Terus selanjutnya mengidentifikasi strukturnya. Kemarin kan sudah mengidentifikasi strukturnya. Itu ada apa saja ya strukturnya? Orientasi, pembuatan peristiwa, menuju konflik, punya konflik, resolusi kode. Solusi kode. ya maksudnya itu. Jadi untuk materi teks sejarah ini mau ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ya. Berarti untuk materi teks sejarah sudah paham semua? Belum. Sudah. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas LKS halaman Enggak Bu, OKS-nya ketinggalan, belum ada itu lagi. halaman berapa? Di rumahnya ada. Halaman 40. Selesai. Bu, benar Bu. Ya. Saya suka. Benjamin. Itu ya. Dilanjutin ya Bu. Ada 42. 20 soal Bu. Kalau kalian sudah paham mengenai teks sejarah, otomatis untuk mengerjakan halaman 42 sama 48 tidak membutuhkan waktu lama ya. Jadi tinggal mengerjakan tinggal merem aja udah bisa. Oh, sudah Bu. Sampai besok. Sudah. Belum. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, silakan. Saya. Ya, Alex sudah dibaca sudah nomor 2. Langsung aja. Bacanya juga dibaca ya. Dedes tak tabu harus berbuat apa? Melawan dia tak mampu. Lari dia pun tak mampu. Alex jangan baca. Merau tak mungkin. Dua orang wanita itu tiba-tiba bersiap mengangkat sebuah Sembah badannya dan meninggalkan balik agung bilik agung tanpa mengangkat pandang tanpa berpamit. Dia mengerti sang agung telah meninggalkan Pandowo dan membantu Pandowo. Alex jangan baca. Doang bisa. Karena kerja mental yang terdapat psikopat dalam teks tersebut adalah mengerti. Coba kita bahas dulu mengenai kata kerja mental. Ada yang tahu kata kerja mental itu apa? Bin, terus kenapa dari Kata kerja mental. sama kandung mental? Mental itu apa? Kata kerja Mental. kata kerja yang menyatakan sesuatu. Anak-anak 12 IPS 1. Terima kasih. Semoga Sama-sama. Terima kasih. materi dan yang Buya ingin sampaikan bisa kalian pahami dan tidak Sangat bermanfaat sekali. Ya, hari ini Pantun. dengan bagus dan ibarat itu kalian. Pantunnya yang jangan lupa pantunnya. Udah janji loh. Udah janji yuk. Ya. Kalau nggak Jadi janji kira selamat, semoga lulus dari sini bisa masuk universitas yang Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Pantunnya dulu. wabarakatuh. Pantunnya mana? Pantunnya dulu. Iya, Masih Jan. ada waktu 5 Pantun. menit bisa mengerjakan matematika. Mana ada bisa? Pantun. Pantunnya mana? Pantun loh. Pantunnya Oh iya katanya perpisahan mau pantun. Nah, pantun 4 jam.